Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk setiap jiwa yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Setiap jiwa yang ada di tempat ini yang Tuhan kirimkan hari ini berharga di mata Tuhan. Dipersiapkan Tuhan, diundang sendiri oleh Tuhan. Tuhan adalah tuan rumah dalam ibadah ini. Dan karena Engkau adalah tuan rumah Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga berbicara kepada kami individually dan personally Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, sampaikan kehendak Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan tadi. Suka-suka Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami supaya boleh terjadi. Supaya kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu atas hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk acara anak-anak pada hari Paskah nanti. Kami terus doakan supaya Tuhan sendiri juga yang mengundang setiap anak-anak yang berharga di mata Tuhan untuk hadir dalam acara tersebut. Tuhan juga yang mengurapi Rob dan juga Ray yang akan memimpin acara tersebut. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memberkati anak-anak yang akan datang nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan Putra yang sudah melayani hari ini di Fort Mac. Tuhan berkati dia dan Wita dan anak-anak, berikan kesehatan, baik itu jasmani, jiwani, rohani. Kami berdoa meskipun mereka jauh dari kami, mereka boleh punya family, spiritual family yang mensupport mereka. Kami berdoa juga supaya mereka juga boleh growing dalam kehidupan rohani mereka dan relationship dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai minggu keberapa ini ya, Lent. Kita sampai pada kisah yang cukup terkenal dalam Alkitab, yaitu kisah di Taman Getsemani. Ya. Kenapa terkenal? Bukan cuman kisahnya yang terkenal, tapi ada lukisannya, ada gambarnya. Ya, kalau Bapak Ibu ketik di Google Getsemani begitu, lalu klik di image, banyak sekali gambar atau lukisan Tuhan Yesus berdoa, kneeling, praying in the garden. Ya, itu kisah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-32. Markus pasal yang ke-14 ayat 32. Saya baca ya, ada di sana. Wah, puji Tuhan ya, ada di sana. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Maka itu saya suka dengan tadi lagu pertama yang dipilih oleh Putra itu ya, lagu baru yang menarik ya. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga
doa yang sama yang tadi, kalau bisa cawan ini berlalu, kiranya berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dia ulang lagi. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saya baca satu perikop lagi, cepat ya, untuk memberikan nuansa, konteks. Perikop berikutnya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Tentara ini ya. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, ya, yang akan dicium oleh Yudas, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Yudas mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Tidak tahu siapa, mungkin Petrus. Lalu menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sedih ya? It's a sad reality. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Itu selesai ya. Tentu kalau kita membahas mengenai kisah di Getsemani, kita akan bicara soal doa, ya. Dan nanti kita akan bicara soal doa. Tapi khotbah hari ini akan saya bagi dua. Nanti yang terakhir kita bicara soal doa, tapi hari ini kita bicara soal saya bilang apa itu decision making gitu ya, decision making yang sangat penting sekali. Ada orang banyak, saya tidak tahu siapa di origin, tapi banyak. Saudara bisa Google, banyak sekali yang membagi Alkitab berdasarkan taman. Hanya dua taman, Taman Eden dan Taman Getsemani. Pernah dengar? Barangkali pernah. Kalau belum pernah ya, ini dengar sekarang. Ya, cukup banyak. Saya tidak tahu originnya siapa. Ada si A ngasih ulasan di internet, di Google gitu ya. Bagus sekali itu. Similarity-nya, paralelnya, kontrasnya, atau yang sampai bisa beberapa belas poin gitu ya, kontrasnya segala macam. Nggak cuma satu, saya nggak tahu siapa yang mulai, tapi mereka lihat Alkitab based on two gardens, ya, the Garden of Eden and the Garden of Gethsemane. Itu yang mereka coba lukiskan, ya. Nah, saya mencoba untuk bukan summarize, tapi saya pilih 3 yang menurut saya paling penting untuk khotbah hari ini. Yang pertama, di Garden of Eden itu ada pohon, right? Ada pohon yang buahnya di tengah-tengah itu, tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Di dalam Taman Getsemani memang tidak ada pohon, ya, tetapi dalam narasi penderitaan Tuhan Yesus, sebetulnya kata salib itu literally adalah pohon. Jadi Yesus itu literally tergantung di atas pohon. Tentu salib bentuknya, tapi literally pohon. Jadi baik peristiwa penderitaan kematian Tuhan Yesus dan juga Eden
sama-sama ada pohonnya, ya. Cuman kasih gambaran aja. Yang kedua, di Taman Eden, nah ini tentang decision making. Di Taman Eden Adam, ya, saya nggak nyebut Hawa, ya, kasih Adam yang tanggung jawab gitu ya. Adam mengambil keputusan, he made a decision untuk makan buah itu. Ya, dia nyalahkan, dikasih sama perempuan itu, perempuan nyalahkan, dikasih sama si ular dan seterusnya ya. Tapi supaya cepat ngomongnya Adam aja, ya, gitu ya. Adam mengambil keputusan untuk makan buah itu dari pohon itu, dan gara-gara itu the rest of the history change. Semua manusia lahir berdosa gara-gara keputusan Adam itu. Tuhan Yesus naik, ya saya pakai kata naik ke atas pohon itu, ke atas cross itu, untuk memulihkan luka yang sudah dibuat oleh Adam. Jadi Adam ngambil dari pohon itu, the rest of humanity berdosa. Yesus naik ke pohon, to the cross, untuk restore, redeem the fallen humanity. Karena dia naik ke salib. Di Garden of Eden ada temptation, right? Jadi Tuhan sudah ngasih tahu, kamu tidak boleh makan buah itu. Tapi ada ular datang, katanya binatang yang paling cerdik gitu ya. Dia menggoda Hawa. Kemudian Hawa menawarkan kepada Adam. Ada temptation itu. Manusia kalah di situ. Di Getsemani juga ada temptation, ada 2 temptation. Yang pertama kepada Yesus, ada temptation. Saya simpan dulu yang kepada Yesus, karena nanti jadi final dari bagian pertama ini. Tapi kepada murid-muridnya juga ada temptation. Temptation-nya apa? Ngantuk. Tidak berdoa, tidur. Tuhan nyuruh mereka berdoa dan berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Nah, sekarang kepada Yesus. Ini tidak ada di Alkitab, tapi ini temptation. Nah, jadi ini final dari bagian pertama. Saya cuma mau mencoba menjelaskan bahwa beberapa orang melihat tema Alkitab dari 2 taman ini, kontras. Jadi apa yang sudah pertama semua diciptakan Tuhan baik dan sempurna, kemudian dirusak oleh Adam, dan Yesus di kayu salib memulihkan, membangun kembali yang rusak, new creation, ya. Maka itu kita yang percaya kepada Yesus dibilangnya born again Christian. Jadi becoming new Christian, ya, 2 Corinthians 5:17. Kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru ini kamu nih yang percaya kepada Yesus adalah new creation. Nah, Yesus ya di Taman Getsemani ini adalah saat yang terakhir. Tentu saudara boleh argue, oh Yesus enggak ada saat terakhir, dia kan Tuhan dan boleh berkuasa. Saya justru ingin argue, ya. Ini menarik ya. Saya mesti kasih cerita sedikit ya. Saya nulis devotion, right? Ya, saya nulis devotion setiap hari. Dan one of my friend yang tidak pernah ketemu dengan saya, ceritanya kita punya grup SD. Saya waktu SD nggak di Jakarta, di Semarang. Itu pada grupnya tahun 88. Tapi kan saya kelas 5 SD pindah ke Jakarta, ya. Jadi saya tidak banyak kenal dengan grup itu, ya, tidak banyak yang kenal. Happy birthday pun saya pikir ini siapa yang ulang tahun, cuman ada namanya saya tidak tahu ini siapa, tidak tahu saya ya. Terus setelah 2-3 tahun saya bilang sama seluruh anggota grup itu, saya tulis di WhatsApp itu, I'm sorry I have to leave this group. Ya, saya bilang soalnya saya bukan malas untuk baca semua yang masuk, no. Cuman saya bilang aku enggak terlalu connected dengan grup ini. Aku enggak tahu ini yang ngomong siapa, enggak connected. Jadi saya meninggalkan grup ini. Ya, saya meninggalkan grup ini. Saya bilang aku enggak, kan biasanya kalau orang keluar dari grup karena tersinggung, kan? Di grup WhatsApp itu keluar karena tersinggung. Saya bilang saya enggak ada masalah apa-apa dengan grup ini. Saya happy untuk dengerin video dan semua joke yang dikirim ke situ. I'm happy. Cuman I'm not connected with you guys. So I decided to leave the group. Nah, setelah saya keluar,
Tapi saya bisa bilang, ini my number. So if you want to contact me, this is my contact. Terus ada satu orang yang kontak sama saya. So saya tanya, kamu ini waktu SD di sekolah itu enggak? Dia bilang enggak. Loh, aku kelas 5 SD udah pergi dari sekolah itu, berarti kita enggak pernah kenal, ya. Singkat cerita, tapi dia mau untuk terima renungan saya. Jadi saya kirim renungan itu ya kepada dia. Dan kemudian interestingly enough, she's a Roman Catholic. So dia tanya, kan ini hari-hari kita ngomong soal yang baca devotion saya soal anak, Bapa, dan Roh Kudus. Dia banyak tanya soal Tritunggal. Wah, interesting juga ya, nanya-nanya soal Tritunggal gitu ya. Yesus gitu ya, Tuhan ya. Ini supaya enggak, ceritanya cukup sampai situ aja. Yesus adalah Tuhan, dan kita mungkin argue, Tuhan tuh bisa kapan saja making decision untuk membatalkan salib. Ya betul. Meskipun dia sudah tergantung di kayu salib nih misalnya gitu ya, dia bisa tiba-tiba lepasin semua. Dia mampu, ya, dia lebih dari mampu untuk mengerjakan semua itu, ya, tentu begitu. Tapi saya mau argue justru dalam kisah di Getsemani ini, the humanity of Jesus. Jadi yang ingin ditonjolkan, karena kalau kita menekankan the divinity of Jesus di dalam narasi penderitaan, the suffering and death of Jesus, kita repot, nangkep ya. Kalau kita melihat Yesus itu sebagai dia is 100% divine, Tuhan, tapi also 100% human. Itu Yesus. Di dalam diri Yesus yang hidup di dunia selama 33 tahun itu ada divine and human, perfect divine and perfect human in one person, in the person of Jesus gitu ya. Tapi kalau kita menekankan, oh dia kan Tuhan, kita akan merasa kalau gitu sebenarnya dia tidak menderita. Jadi darah yang keluar dari tubuhnya itu darah yang palsu gitu. Sebenarnya dia nyaman-nyaman aja. He's God ya. Jadi meskipun dipaku, disalib, meskipun dicambuk, meskipun diludahi, it's nothing. It's just kayak drama sandiwara yang sebetulnya doing nothing to him, gitu ya. Nah, saya justru tidak arguing sih. Saya justru menekankan betapa dia itu human. Nah, saudara, Yesus punya 4 pilihan, tapi dia pilih yang kelima. Ya, respon. Dan Getsemani itu adalah tempat terakhir sebetulnya di mana dia bisa mengambil keputusan sebagai the human Jesus. Bingung nggak? Pasti nggak bingung nanti, tenang aja. Ya, ini ya, Getsemani itu is the last opportunity for him to make a significant decision for himself and for the rest of humanity. Ya, kalau bingung saya kasih tahu. Kemungkinan pertama, ya nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Ya, nah selesai ya. Karena apa? Tadi kita sudah baca kan, begitu dia selesai berdoa, ketika dia sedang bicara kepada murid-muridnya, datanglah Yudas dengan tentara nangkep kan. Begitu sudah ditangkap, as a human, he cannot do anything. Sudah terakhir. Tapi sebelum ditangkap, Yesus masih bisa berbuat sesuatu as a human Jesus. Ya, jadi saya bilang Getsemani itu is the last event, the last opportunity buat Tuhan Yesus sebagai manusia mengambil keputusan. Kemungkinannya apa? Nomor 1, tidak ada di Alkitab sih. Yesus itu menyembuhkan orang, bikin banyak mujizat, kemana-mana pergi diikuti orang. Jumlahnya tidak tahu, mungkin ribuan. Ya, saya kemarin malam nonton interview Gus Dur, Presiden Indonesia. Ya, dia keluar di istana pakai celana pendek, masih ingat tuh? Ya, dia bilang, kenapa kok tidak mau turun? Kenapa harus dipaksa turun? Kira-kira gitu kan, dari presiden maksudnya ya. Ya selalu kalau di interview dia merasa bahwa dia betul, yang salah pihak yang lain. Nah, dia bilang gini, you know what? Kenapa saya tidak mau turun? Karena ada 300.000 orang
tanda tangan. Minta saya hendak turun. Nah ya, 300.000 ya. Banyak loh itu loh, meskipun Indonesia itu ratusan juta orangnya, 300.000 taken itu is not small, it's big. Ya, Yesus dalam bayangan saya waktu dia hidup kemana-mana diikuti orang banyak, mungkin ratusan, mungkin bisa sedikit lebih dari 1.000 barangkali. Itu besar itu, ya. Kalau 500 orang aja bikin huru-hara di Yerusalem, kacau itu. Bisa bikin kacau, ya. Jadi kemungkinan pertama untuk Yesus yang masih muda, yang karismatis, bukan cuma karismatis karena figurnya gitu ya, tapi making miracles, healing, kasih makan 5.000 orang, waduh ya, bayangin aja, orang lapar dikasih makan apa nggak ikut? Orang demo kan dibayar, mau demo karena dibayar ya. Ini, ayo, ikut aku, tak kasih makan dari 5 roti dan 2 ikan, mau kasih makan gitu ya, betul ya? Atau 2 roti 5 ikan, nggak tahu ya, lupa ya. Jadi Yesus dia punya the first choice is to rebel. Jadi dia mau ditangkap oleh orang-orang tua-tua Yahudi ini, dia kumpulkan pengikutnya, rebel, berontak, bikin huru-hara. Kalau perlu bait suci kita bakar aja. Kalau perlu seperti itu. Itu pilihan pertama dari Tuhan Yesus. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Kekuatannya Tuhan Yesus sebagai manusia, as a human, sangat mungkin sekali. Dia bisa ngambil keputusan untuk rebellious. Enak aja lu mau nangkep gua dan kemudian endingnya mau menyalibkan aku atau mau membunuh aku, kira-kira gitu. Dia bisa berontak. Pilihan kedua, pertama rebellious ya. Pilihan kedua adalah dia kompromi. Kompromi itu kata yang bisa bagus, bisa jelek, ya toh? Kalau kompromi itu your faith agak jelek, ya toh? Kalau kau punya iman gitu ya, terus komprominya supaya naik pangkat, kan ada orang yang katanya harus di KTP ganti agama baru bisa naik pangkat misalnya. Ya, untuk di negara tertentu barangkali termasuk di Indonesia itu masih penting barangkali. Kalau kamu tidak agama ini kamu tidak bisa punya certain position gitu ya. Dia bisa kompromi, ya. Kompromi dengan siapa? Dengan orang Farisi, dengan tua-tua Yahudi. Ya, kompromi dikit lah. Ya, biasanya dia mengklaim aku anak Allah, aku datang dari Tuhan, dikit aja lah. Ya. Sama-sama menguntungkan, win-win solution dengan apa ini namanya the leaders of the religious leaders of the Jews gitu. Ya. Cukup ngomong, jangan ngomong lagi anak Allah. Dan bagi orang Yahudi, wah mereka akan happy sekali. Bagi tua-tua Yahudi, kenapa nggak happy? Dapat anggota baru, bisa bikin mujizat, bisa nyembuhin orang dan segala macam. The only thing is, jangan ngomong kamu anak Allah. Itu yang orang Yahudi nggak mau. Jangan ngomong kamu anak Allah, jangan ngomong kamu tuh raja orang Yahudi dan segala macam. Ya, bikin mujizat silahkan bikin mujizat ya, nyembuhkan silahkan nyembuhkan, tapi jangan ngomong hal-hal yang sensitif, kira-kira gitu ya. Kompromi dikit, then you will be safe. Dan bukan cuma Yesus nggak disalib, tapi and as a human dia akan happy, right? Ya, nggak menderita, nggak salib. Tapi orang Yahudi juga happy. Bayangkan agama Yahudi bisa kayak apa kalau ada anggota baru yang namanya Yesus di situ. They will be very happy. Yang nomor 3, kemungkinannya adalah iya kompromi, mungkin konspirasi gitu ya. Dengan siapa? Dengan Pilatus. Ya, dengan Pilatus. Meskipun belum ketemu Pilatus. Nanti ketemu Pilatus nanti 2 minggu lagi. Yesus ketemu Pilatus, khotbah 2 minggu lagi ya. Kompromi dengan pemerintah Roma, bukan kepada dengan tua-tua Yahudi, bukan kompromi religius, tapi kompromi politik. Bilang sama Pilatus, ya saya akan support betul pemerintah Roma dan segala macam. Bagaimana caranya? Karena kalau masih ingat ya, kita punya statement of faith itu pengakuan iman rasuli. Ya, siapa yang mutusin Yesus mati salib? Pilatus.
bukan Kayafas. Jadi Pilatus itu orang yang paling bertanggung jawab untuk kematian Tuhan Yesus. Itu sebabnya setiap kali pengakuan iman rasuli namanya muncul terus. Karena itu meskipun yang benci tua-tua Yahudi yang taken dokumennya ini death sentence, Pilatus. Dia responsible buat itu. Ya. Jadi kalau Yesus misalnya kompromi politik dengan Pilatus, waduh, ya, dia bisa selamat tuh. Dia bisa bebas dari hukuman. Itu kemungkinan yang ketiga. Dan bagi Kaisar Romawi bisa punya teman Yesus juga happy. Ini orang yang luar biasa, ya. Bukan orang yang main-main gitu, sudah proven dia punya pengikut yang banyak dan segala macam. Yang terakhir, Yesus bisa lari. Ini ada kemungkinan yang terakhir, lari. Lari kemana? Larilah ke atas gunung, misalnya, ya. Misalnya di Yahudi itu, masih ingat ya, ada orang Farisi, ada sekte Farisi, ada sekte Saduki, ada orang Zealot. Zealot itu yang rasa kebangsaannya luar biasa sekali. Zealous, bahasa Inggrisnya itu ada zealous, dengan sungguh-sungguh. Maka itu kalau Yesus itu seorang yang zealous, dia akan rebel dengan seluruh pengikutnya. Yang keempat, dia lari aja seperti sekte yang kita kenal dengan Asid. Itu dokumen laut mati, Qumran, ya. Jadi mereka naik ke atas gunung karena apa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada Romawi. Kalau orang zealous, orang silat, karena tidak mau tunduk dengan Romawi, diajak berantem. Beda ya, misalnya Ali ini ngajarkan sesuatu yang sesat misalnya, ya. Di Bible study. Kalau saya orang yang zealous, saya akan konfront dia di depan dia, kalau perlu depan orang banyak. Kamu ngajarnya salah. Kalau perlu berdebat. Tapi kalau saya orang yang essence, ya saya tahu dia salah. Anggaplah dia salah gitu. Dan saya tidak mau dicemari oleh dia, gampang. Saya tidak nongol lagi di Bible study. Atau saya pindah ke gereja lain. Atau saya pindah keluar kota. Menyepi supaya apa? Supaya nggak terkontaminasi dengan dia. Yesus punya pilihan itu. Lari aja dari Yerusalem. Tapi dia dengan sengaja. Kalau kita ini dalam situasi land, right? Dan land itu dimulai dengan Yesus masuk ke kota Yerusalem di dalam perayaan Paskah. Oh, dia bisa lari ke gunung. Kalau dia lari ke gunung, at least tahun itu tidak ada pembunuhan Yesus, tidak ada salib di Golgota. Mungkin tahun depannya. Tapi dia tidak milih untuk lari. Ya. Nah, saudara, pilihan Tuhan Yesus ini interesting. Ya. Dan saudara mungkin tidak setuju. Mungkin tidak setuju. Dan ini kaget. Karena saya yang menyiapkan khotbah ini, saya juga tidak setuju dengan pilihan dia. Dan kebanyakan dari kita akan mengatakan, itu bukan pilihan yang bijaksana. Ya, apa yang dipilih Tuhan Yesus? Dia dengan sadar menyerahkan dirinya. Wah, ketika saya baca ini lagi, saya bilang, bercanda ya, tapi serius. This is Mennonite. This is truly Mennonite. Tahu maksud saya, gereja ini Mennonite soalnya, gitu ya. Ya, meskipun kita ini tidak terlalu harus Mennonite, kita cuma tahu this is an Indonesian community, tapi secara organisasi ini Mennonite. Dan pilihan Tuhan Yesus di Getsemani itu is very very Mennonite. Dia tidak mau berkonfrontasi, dia tidak mau berdebat, bahkan setelah ditangkap ketemu dengan Pilatus di hadapan Sanhedrin tua-tua Yahudi, dia pelit untuk menjawab. Kamu raja orang Yahudi. Dia cuma bilang, kan kamu mengatakannya. That's all. Jadi dia tidak mencoba untuk arguing, dia tidak mencoba untuk membela dirinya, dia tidak mencoba untuk memberikan penjelasan, katakanlah bukan berdebat, tapi memberikan penjelasan, sama sekali tidak. Kalau kita bilang apa? Tidak bijaksana. Misalnya kita pekerja yang baik di tempat kerja, tiba-tiba dipecat. Dan kita ya sudah menerima aja, dipecat ya udah keluar. Katakanlah kita ini sudah baik, tanggung jawab, nggak pernah terlambat, dipecat, ya udah keluar aja. Mungkin nggak dikasih pesangon yang cukup dan kita oke saja. Lalu orang bilang kamu nggak bijaksana, meskipun kamu Kristen, beriman, percaya sama Yesus, kamu mesti fight dong for your right. Tapi Yesus enggak. Makanya saya bilang ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya stuck.
Karena kalau kita ngobrol-ngobrol misalnya, ini sama dengan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, kalau kita bilang apa? Oh ya ditangkis tuh. Kalau kamu dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kamu tidak bijaksana. Kita selalu ngomong gitu. Kita harus baca Alkitab, tapi kita harus hidup bijaksana. To be honest dan openly speaking. Kalau ini bukan Yesus, kalau ini yang berdoa di Getsemani dan ditangkap ini adalah Ali atau saya atau Raymond atau Pak Irwan atau siapa saja yang di sini, maka the rest of us akan bilang, kamu tidak bijaksana. Kamu jelaskan dong ke tentara-tentara itu, kenapa kamu nangkep aku? Did I do wrong? Kenapa kamu pasrah dengan begitu saja mau ditangkap? Tidak bijaksana. Tapi ini pilihan Tuhan Yesus, menyerah begitu saja. Begitu saja menyerah. Dan tidak mencoba untuk arguing dan membela diri. Karena apa? Tadi saya mulai dengan Taman Eden dan Taman Getsemani. Karena dia looking forward to the tree, to the cross. Untuk bisa redeeming the fallen humanity. Nah, kalau ada itunya baru ya sudah. Tapi as a human, the human person of Jesus, decision yang diambil itu sangat-sangat tidak populer. Tahu ya, tidak populer ya. Sangat-sangat tidak bisa dimengerti, sangat-sangat tidak bijaksana. Tapi kita boleh bersyukur. Itulah. Jadi kalau saya ingat Getsemani hari ini, ya, saya kalau dulunya, maka itu saya senang diberi kesempatan untuk khotbah di House for Nation. Bukan hanya karena saya bisa khotbah dan semoga jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, tapi saya juga belajar. Sekarang kalau saya ingat Getsemani, saya tidak ingat, bukan saya tidak ingat, tapi saya tidak hanya ingat tentang doa, tapi ingat bahwa ini adalah tempat, adalah event yang paling akhir buat Tuhan Yesus untuk mengambil keputusan. Dia bisa rebel, dia bisa mengumpulkan pengikutnya untuk melawan pemimpin orang Yahudi. Mungkin dia menang, siapa tahu. Kita mungkin bilang, ini kalau ambil contoh Indonesia, kita bilang Soeharto kuat, gitu. Siapa yang tahu? Dia bisa turun karena mahasiswa yang banyak itu. Kita bilang Kayafas kuat, siapa yang tahu? Yesus juga punya ribuan orang yang ikut dia, yang bisa makan gratis dengan tadi 2 ikan 5 roti. Kayafas bisa jatuh sama Tuhan Yesus. As a human, bukan as a God. Saya bilang as a human Jesus. Dia bisa kompromi dengan Kayafas. Saya pakai nama Kayafas saya biar cepat. Ya. Dia bisa kompromi dengan Pilatus. Ya. Dan dia juga bisa lari ke gunung, tapi dia tidak ambil pilihan-pilihan itu. Tapi dia menyerah. Dia punya power, bukan menyerah karena dia tidak punya power. Dia punya power, tapi dia menyerahkan dirinya. Ya, itu bagian pertama dari khotbahnya. Bagian kedua soal doa. Ya. Wah, masih semangat. Ya, bagian kedua soal doa. Ini doanya menarik ya. Ada 7, tapi ini pendek-pendek saja tentang doanya Tuhan Yesus ya. Jangan merasa bahwa doa itu dikunci teorinya begini, enggak. Saya hanya menjelaskan dari narasi yang ada di bagian ini. Tentu kalau kita bahas soal doa Bapa Kami dalam Matius 6, ya kita khotbahnya sedikit ada beda, tapi juga ada bagian-bagian yang sama ya. Ada 7 poin kan ya. Yang pertama dulu nih. Yesus tadi mengatakan, aku tuh sangat stres. Mau baca lagi ya, bahasa Indonesia ya. Ayat 33. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Nih, ia sangat takut dan gentar. Maka itu saya bilang, saya tidak terlalu banyak ngomong di Getsemani soal the divinity of Jesus, tapi ngomong soal the human person of Jesus. Karena kalau kita ngomong soal the divine person of Jesus,
Kalau dia Tuhan, dia tidak kenal rasa takut. Dia tidak kenal rasa gentar. Tapi karena dia human, maka dia sangat takut dan gentar. Bayangin, Tuhan kita loh, Juru Selamat kita, itu ngaku, tidak malu-malu, ngaku dan direkod dalam Alkitab ini, aku sangat takut dan gentar. Jadi dia dalam keadaan stres. Dalam keadaan yang stres, takut dan gentar itu, pilihan Tuhan Yesus adalah berdoa. Saya bertanya kepada kita. Saya tidak bilang kita salah atau betul. Kalau kita lagi stres, lagi takut, lagi banyak masalah, lagi banyak tekanan, apa yang kita akan, keputusan apa yang akan kita ambil? Ya, saya tidak tahu. Mungkin ada orang yang kalau stres sekali dan takut sekali dan under pressure sekali, memang berdoa. Mungkin ada. Tapi mungkin juga banyak orang dalam situasi yang seperti itu akan lebih banyak berusaha untuk melepaskan diri dari kesulitannya ketimbang dia berdoa. Mungkin, saya tidak tahu. Makanya saya tidak mau judging. Orang-orang tidak berdoa karena ada juga yang mengatakan bahwa ayo kita kalau nggak ada kesulitan lupa berdoa. Kalau ada kesulitan baru berdoa gitu ya. Tapi kalau ada kesulitan, biasanya orang misalnya kesulitan uang, ya. Ini yang kesulitan uang kok. Jadi harus apa? Ya harus bekerja lebih lagi. Kalau misalnya selama ini sudah bekerja 20 jam, mesti tambah 20 jam lagi. Gitu ya. Enak juga. Enak loh beneran. Jadi ada musik sedikit gitu ya. Jadi 20 jam tidak cukup untuk hidup, maka perlu kerja 20 jam lagi. Ya, Yesus tadi kan kita sudah cerita tentang keputusan-keputusan dia. Dia dalam situasi yang stres, yang sangat takut dan sangat gentar, dia mengambil keputusan untuk berdoa, untuk ketemu sama Bapaknya. Ya, nah saudara, itu poin yang pertama. Saya tidak akan perpanjang-panjang lagi. Ya, jadi singkat. Saya tidak akan mengatakan bahwa kalau kita ini stres, kalau saudara dalam keadaan yang terjepit, kalau ada masalah yang besar, datanglah berdoa. Enggak, saya cuma mengatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam situasi yang demikian sulitnya, yang menekan hidupnya, dia mengambil keputusan dan memilih untuk berdoa. Dia tidak sibuk misalnya, bagaimana caranya ya, aku menyamar gitu ya, pakai make up supaya apa? Supaya nanti kalau Yudas datang, kan dia tahu Yudas mau mengkhianati dia tuh. Dalam perikop yang sebelumnya kita sudah bahas perjamuan makan malam itu. Siapa yang mencelupkan roti bersama dengan aku, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, aku make up aja nih ya, potong rambut. Yesus kan kalau di lukisan rambutnya panjang. Potong dikit biar pendek. Supaya apa? Supaya nanti Yudas tidak lihat aku, sehingga dia tidak bisa mencium aku. Aku pakai bedak ya. Supaya wajahku berubah. Atau aku pakai shield, supaya kalau ada orang mukul aku tidak sakit gitu ya. Jadi berusaha terus bagaimana supaya aku bisa free from this difficulties. Itu orang kalau dalam keadaan terjepit, maka pikiran pertamanya mungkin loh ya, kalau saya betul bukan berdoa tapi berusaha sedemikian rupa supaya aku bisa bebas dari semua kesulitan itu. Tapi Yesus ngambil keputusan untuk berdoa, gitu ya. Nih ya. Pertama, yang kedua ini penting. Kita dalam hidup ini pernah enggak punya masalah terus kita ngomong, tolong doakan ya, ngomong sama temennya gitu. Pernah ya? Pasti pernah ya. Misalnya tadi sebelum khotbah dimulai saya bilang, ayo kita berdoa untuk event anak-anak nanti. Ya, minggu lalu ayo kita berdoa untuk Vero yang sedang liburan ya. Berdoa untuk Ibu Kitian, minggu lalu sempat sakit. Ya, kita doa, kita minta. Atau kita ngomong sendiri, tolong doain dong, besok mau interview kerja. Semua yang ketemu, tolong doain, tolong misalnya gitu ya. Tolong doain lagi cari rumah supaya dapat rumah yang tepat. Tolong doain besok mau ujian ya, ada sekolah harus ujian. Tolong doain mau liburan supaya safe trip dan semuanya, semua itu baik semua ya.
kita bisa ngomong tapi ada hal-hal yang personal enough, gitu ya, yang kita cuma mau share sama teman baik. Ya, saya bisa ngomong misalnya, ya, misalnya nih contoh, saya minggu depan mau liburan. Tolong jemaat doakan saya ya, supaya saya bisa safe trip, ya, ke tempat tujuan, balik ke Calgary, supaya bisa beribadah dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong sama semuanya kan. Tapi saya punya 2 atau 3 sahabat di sini yang saya bilang, ini aku liburan ya, tujuannya ke sana, ya. Liburan itu tujuannya aku udah terlalu capek, aku perlu di refresh, ya, aku perlu dipulihkan, bla 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 bla. Saya nggak ngomong kepada seluruh jemaat kan, saya cukup ngomong dengan sahabat saya, ya kalau sahabat saya banyak ya, tapi kalau ini ada 10-12 orang mungkin 2-3 orang saya cerita dengan detail liburannya, ini loh planningnya, hari ini saya mau gini, hari itu mau gini, tolong doakan supaya semuanya melalui proses ini saya bisa makin dekat sama Tuhan dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kepada yang 12 murid, aku distress, bahasa Inggrisnya distress, aku takut dan gentar, kamu duduk di sini. Kamu yang 3 orang ikut aku, ya. Please pray for me, berjaga-jaga dengan aku. Yang lainnya berdoa juga boleh, tapi kamu cukup di sini, enggak usah ikut, ya. Tapi yang 3 dibawa sama Tuhan Yesus. Tapi yang menarik, setelah dibawa sama Tuhan Yesus, ini sebelum mereka tidur nih, ya, sebelum mereka tidur. Yesus bilang, kamu berdoa di sini. Lalu Yesus maju lagi beberapa langkah untuk berdoa sendirian. Jadi mereka bukan berempat persekutuan doa di atas gunung, bukan. Di Getsemani, bukan. Jadi setelah ngajak 3, yang 3 ditinggal di situ, Yesusnya pergi sendiri. Saya belajar sesuatu yang menarik. Yang pertama, kita bisa share kepada semua orang, aku punya beban doa, mau liburan, contohnya tadi. Tapi aku punya sahabat. Ya, saudara mungkin punya sahabat, saya tidak tahu siapa sahabat saudara, yang saudara bisa open sekali dan minta untuk didoakan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang sudah percaya barangkali. Kepada semua orang kita tidak perlu cerita mengenai detail masalah kita. Tapi kepada sahabat kita bisa cerita, ini loh masalahku sebenarnya ini. Challenges yang aku mesti hadapi seperti ini. Tapi saudara, at the end, yang menentukan itu bukan orang banyak yang sudah minta untuk mendoakan, yang menentukan bukan sahabat saudara yang sudah minta untuk mendoakan. At the end yang menentukan adalah your decision untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu adalah doa. Jadi doa itu bukan datang dalam pertemuan doa. Doa itu bukan datang dalam ibadah minggu kemudian berdoa bersama-sama. Doa itu at the end. Meskipun kita bersama-sama berdoanya, doa adalah keputusan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu adalah doa. Ya, jadi meskipun dia bawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sampai step tertentu, you stay here. Aku mesti ngomong sama bapakku sendiri. Nah, saudara, ini teguran buat kita, mungkin juga buat saya juga. Seringkali kita minta orang lain mendoakan kita, dan mungkin orang yang kita minta untuk mendoakan kita dengan serius sekali, tapi kita tidak pernah berdoa. Tangkap maksud saya, ya. Saya tidak bilang dosa besar, tapi kita sering loh doakan ya, lagi nyari kerja, orangnya doa sungguh-sungguh supaya si A ini dapat pekerjaan, tapi kita yang minta didoakan untuk dapat pekerjaan, kita tidak berdoa. Mungkin kita sibuk nyari pekerjaan, bukan kita tidur-tiduran malas, bukan. Mungkin kita sibuk nyari pekerjaan, tapi kita tidak berdoa. Wah, itu tidak benar. Kita boleh minta orang berdoa, and that's good. Kita boleh minta sahabat-sahabat kita berdoa, and that's good. Tapi at the end, berdoa itu antara kita dan Tuhan sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan punya iman. Tuhan Yesus punya iman. Yesus punya iman, ya. Again, saya bilang ini the emphasis is on the human person of Jesus. Karena kalau ini tentang the divine person of Jesus, it doesn't make sense. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya, kita baca, ya. Ayat 34. Lalu katanya hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah. Ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil
bagimu. Ya. Aneh kalau ini divine ngomong aneh, tapi kalau ini human, the human person of Jesus, dia bilang, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu iman orang yang berdoa. Saudara punya iman itu enggak kalau berdoa? Ya. Saya tidak mengatakan bahwa pasti akan terjadi buat saudara, tapi saudara punya iman enggak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara tidak punya iman yang seperti itu, berarti dalam doa saudara tidak bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kalau saudara bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, tidak ada yang mustahil. Nah, pernah dengar kan? Ini kan populer ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada lagunya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan seterusnya. Ya. Di mana lagi kita ketemu ayat seperti ini? Masih ingat? Kuis Alkitab. On the Christmas day, Maria ketemu sama malaikat, right? Kamu akan mengandung, ya. Nanti anaknya ini Immanuel dan seterusnya. Maria berpikir, bagaimana ini mungkin terjadi? Aku tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Malaikatnya langsung jawab, bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, ya, kalau saya kasih contoh nih ya. Kalau misalnya kita ini punya utang, misalnya ya, kan sering orang bersaksi, khususnya pengusaha nih ya, kalau bersaksi di gereja. Aku punya utang, enggak punya uang untuk bayar utangnya, katakanlah lagi bangkrut atau apalah, enggak tahu ya, enggak. Tapi kemudian on the right time Tuhan menolong aku dan aku bisa bayar utang itu. Praise God. Ya, pernah dengar kan kesaksian seperti itu, ya? Itu sesuatu yang ya Tuhan bisa melakukan yang mustahil. Aku tidak punya uang, tiba-tiba ada orang naruh box di depan rumah isinya uang gitu ya, atau tiba-tiba kakakku atau temanku telepon, ini aku lagi mau share berkat buat kamu, dan kemudian uangnya bisa buat bayar utang dan seterusnya. Tapi semua itu still possible. Hanya kepada Maria malaikat berkata, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Yang Maria ini agak beda. Yang Maria ini ada orang perempuan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, bisa punya anak. It's completely impossible. Nangkap saya ya. Kalau saya punya utang, Tuhan bisa ngomong sama Ali. Nggak usah ngomong bahwa Eri punya utang. Tuhan cukup ngomong sama Ali. Ali, tolong kasih si Eri $100. Dan it's possible. Kita bisa explain the possibility. Tapi bagi seorang perempuan yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki bisa melahirkan anak, it's completely and totally impossible. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu iman orang berdoa tuh. Kalau ketemu dengan Tuhan, dalam doanya, nothing is impossible. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, jangan sampai ada perasaan takut dan khawatir. Tuhan mampu nggak ya? Tuhan bisa nggak ya? Tuhan pasti bisa. Ya, Yesus memberikan contoh. Pada Tuhan semua possible. Udah 3 ya. Yang keempat, Yesus manggil Bapaknya itu Aba. Kan kalau di Alkitab bahasa Indonesia bunyinya gimana tuh, ada abanya, ada bapaknya ya. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris barangkali, Dad, you are my father. Kira-kira begitulah ya. Dad, you are my father. So, Aba itu bukan bahasa Yunani. Aramaik, ya, Aramaik. Jadi bahasa yang dipakai Tuhan Yesus sehari-hari, konon, ya, historical evidence mengatakan dia bicara dalam bahasa Aramaik, ya, Aba itu daddy. The rest of the New Testament, atau bukan the rest, the majority of the New Testament itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau father itu patera, ya, mirip-mirip. Ya, patera jadi father gitu ya. Itu official, my father ya.
Saya tidak tahu berapa banyak anak-anak di Kanada yang manggil bapaknya Father. Mungkin ada ya, tapi it's too official gitu ya. Barangkali kebanyakan akan manggil Dad, Papa, Papi ya, atau whatever yang dia panggil, tapi jarang Father. Rasanya barangkali ada ya. Nah, Yesus ketika memanggil bapaknya, dia manggil dengan panggilan yang apa itu ya, yang sangat mesra, bukan mesra apa tuh ya, yang so close gitu ya, sangat dekat sekali, kayak manggil dia Daddy, bukan Bapak kami yang di surga. Ya itu doa Bapak kami. Nothing wrong with that. Tapi Yesus approaching bapaknya, maka saya bilang based on this text, itu dengan panggilan yang sangat dekat sekali. Abba, you are my father. Tapi dia panggil Abba, begitu ya. Saudara, bagaimana Tuhan memanggil bapaknya, itu showing the quality of relationship between Jesus and his father. Ya, saya coba merenung dengan kehidupan saya dengan anak-anak saya. Lately, saya jarang dengar Dad, jarang saya. Dulu sering banget, sekarang jarang. Ya, lebih jarang lah, gitu ya. Dulu sering banget, ya. Jadi Yesus kayak anak kecil lagi, ya, manggil bapaknya Dad, gitu ya. The quality of relationship. Saya tidak bilang bahwa sekarang yang tidak manggil Dad kemudian relationship-nya kemudian jelek atau gimana. Saya tidak mau nyimpulkan seperti itu. Tapi waktu kecil anak-anak dengan orang tuanya itu bergantung penuh gitu. Ya, mau nyebrang jalan aja minta digandeng barangkali. Ya, mau ngambil apa minta tolong. Sekarang kalau sudah gede-gede dia so independent. Sudah lebih jarang dengar Dad, kok udah lama tidak dengar ya, Dad gitu ya. Nah, saudara, nih mungkin Tuhan juga merasa, aku sudah lama ya tidak dengar Ali manggil aku Abba atau Dad, atau kayaknya udah dia kok makanya Ali terus ya contohnya ya, deket sih ya, deket di sini maksudnya dia kayaknya kok Ali is now so independent from me. Ya, saya tidak tahu apakah Tuhan berpikir hal yang sama untuk kita yang lainnya. Tapi Yesus memanggil dia apa? Showing the quality of his relationship with his father. Keempat, yang kelima, ada attitude yang Tuhan ajarkan dalam doa. Ya, kita baca masih ayat 36 rasanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Itu tadi lagunya Putra itu, suka-suka Tuhan. Ya, suka-suka Tuhan, karena aku bukan diriku lagi, lagu pertama tadi ya, tapi aku sudah ditebus oleh darah yang kudus. Aku ini punya Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Tapi this is the human person of Jesus bilang, kalau bisa cawan ini lewat. Kalau ini divine, kalau Yesus Tuhan, dia tidak perlu minta sama bapaknya. Ngapain dia mesti minta sama bapaknya? Tapi karena ini humanity of Jesus, dia berdoa, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu. Kalau bisa aku tidak mati disalib, tapi kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ada yang bilang bahwa doa itu atau prayer does not change things at first. Pertama-tama doa itu tidak mengubah reality. Tapi yang pertama-tama doa itu mengubah orang yang berdoa. Interesting ya? Ya, jadi prayer does not change reality, tapi change self. Mengubah orang yang berdoa. Ya, jadi saudara, kalau kita berdoa, kita perlu bertanya, what are we pursuing? Apa yang kita kejar dalam doa? Kalau kita mengejar supaya reality itu berubah, kita bisa capek berdoa. Sekarang kita perlu berubah. Tuhan,
change me supaya your will be done in my life. Oke. Yang keenam, hampir nih, 7 habis. Yang keenam, dalam doa perlu honesty, perlu kejujuran. Ya, Yesus menempatkan dirinya fragile sekali dengan mengatakan, aku ini so distress, rasanya sedih, takut, gentar, ada perasaan mau mati. To be honest, saya belum pernah ngerasain mau mati, gitu ya. Saya pernah pingsan, dan sebelum pingsan saya sadar, oh ini saya mau pingsan, benar pingsan. Tapi merasa mau mati saya belum pernah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ngerasakan seperti itu. Tapi kalau orang tahu mau mati gitu ya, sedih dan distress akan berat sekali. Tapi itu kejujuran dari Tuhan Yesus. Saya baca buku, bulan lalu, Februari, saya baca buku yang mengajarkan supaya kita tidak malu menjadi individu yang fragile. Kadang-kadang kita diajarkan untuk tampil sebagai orang yang kuat, yang tidak bermasalah, yang tidak punya penyakit, yang sehat. Pokoknya kalau ketemu orang, how are you? I'm doing good, I'm doing okay, gitu ya. Tapi ada satu masa dalam hidup saya, sudah lama sekali ketika saya belajar seminari, saya pernah ada satu kelas, gitu ya. Ini kelasnya bukan kelas di kelas, gitu ya, tapi ada kelas di rumah sakit untuk ngajar kita menjadi chaplain, gitu ya. Dan dosennya itu, ya saya bilang luar biasa, menolong kita semua pesertanya, tidak banyak, cuma 6 orang muridnya, karena ini kelas yang praktek, begitu ya, untuk berani ngomong bahwa aku ini seseorang yang sebenarnya fragile sekali, punya banyak masalah ini dan itu. Bukan mengumbar gitu ya, tapi there's nothing wrong to be honest. Betapa seringnya atau betapa banyaknya orang yang sebetulnya hidupnya tidak honest. Baru beberapa minggu yang lalu saya share dengan teman saya. I trust her. Jadi dia nanya, saya nanya how are you? Dia ulang tahun. Happy birthday, how are you? Dia bilang kabarku baik. And then how are you? Saya balas gini. I am relatively okay. Dia bilang, relatively okay is not good. What happened with you? Ya, tapi saya kepada orang yang saya merasa cukup dekat, saya enggak usah ngomong, oh I'm doing okay, I'm doing well, atau kalau ke bahasa Indonesia, apa kabarmu? Paling saya ngomong, Tuhan baik. Kalau enggak mau ngomong aku baik, Tuhan baik, paling begitu. Saya bilang sama dia, I'm relatively okay. Dia bilang, relatively okay is not okay, it's not good. What happened with you? Ya, honesty. Kita mungkin, saya tidak bilang boleh atau bagus, kita mungkin masih bisa basa-basi dan menutupi realita yang kita hadapi di hadapan orang lain. Tapi kita tidak perlu untuk menutup-nutupi diri dalam doa. Kita perlu belajar untuk jujur. Yang terakhir, ya, doa itu perlu disiplin. Karena apa? Daging lemah. Ayat 38, baca ayat terakhir yang kita ulangi baca, ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh penurut, daging lemah. Ya, jadi saya berikan tip praktis. Jangan berdoa ya di atas tempat tidur. Meskipun sudah bangun loh, sudah bangun dan tahu bahwa oke, kalau wakernya bunyi, aku mau berdoa. Jangan berdoa di tempat tidur. Mungkin sudah langsung duduk gitu ya. Jadi begitu waker bunyi, off waker, duduk di tempat tidur berdoa. Tuhan Yesus tiba-tiba blek lagi tidur lagi. Ya, jadi bangun dari tempat tidur. Ini tips ya. Mungkin saudara adalah superhuman yang bisa bangun, matiin waker dan berdoa di atas tempat tidur sampai 10 menit lah, nggak usah sejam. Kalau itu bisa, luar biasa. Ya. Kalau nggak bisa, caranya ke kamar mandi, ke wastafel, cuci muka supaya fresh, kemudian doa lagi. Perlu disiplin, ya. Jangan berdoa berbaring. Karena apa? Loh,
Mungkin saudara bisa, saya bukan orang yang bukan munafik, bukan legalistik. Oh, berdoa tuh harus berlutut, harus tunduk, tutup mata, bukan itu. Ya. Tapi karena apa? Karena daging lemah. Jadi kalau saudara berdoa sambil berbaring, ya resikonya bentar lagi berbaring beneran gitu. Nggak berdoa ya. Karena apa? Daging lemah. Roh penurun. Unfortunately, saya nggak mau berpanjang-panjang dengan nomor 7 ini. Unfortunately, kita merasa, oke, ini adalah reality yang harus diterima. Karena apa? Tuhan mengatakan bahwa roh kita penurut, tapi daging lemah. Ya sudah, itulah Eri, itulah Ali, itulah Ibu Kitty, itulah Pak Rudi. Rohku penurut, dagingku lemah. Itu adalah orang yang baca Alkitab dengan salah. Ketika Yesus mengatakan bahwa roh penurut, daging lemah, kita mesti attack, kita mesti atasi. Bagaimana cara mengatasi daging yang lemah ini? Kita seringnya doa ketiduran. Kan Yesus ngomong, roh penurut, daging lemah. Jadi nggak apa-apa lah kalau doa ketiduran. Doanya lupa, nggak bisa tiap hari, cuman 3 hari seminggu. Kan nggak apa-apa. Yesus ngomong daging lemah, roh penurut. Itu salah baca Alkitab. Ya. Ketika Yesus ngomong bahwa daging kita lemah dan roh penurut, maunya apa? Maunya supaya baik daging dan roh kita menjadi penurut. Jadi sejak hari ini jangan baca seolah-olah that is my reality, I have to accept it. No, we don't have to accept it, we have to fight over it. Supaya daging dan roh kita menjadi penurut. Amin. Ya, kalau lupa 7 poin nanti lihat ke YouTube pada rekaman khotbahnya. Kalau perlu tanya sama saya kirim WhatsApp poin-poinnya. Oke ya, saya mau tutup ya 1 menit aja. Selain pelajaran doa, saya tidak akan ulang yang 7 poin itu. Ingatlah, ada hal baru yang saudara bawa pulang, bahwa di Getsemani itu ada satu keputusan yang penting yang diambil oleh Tuhan Yesus yang kita boleh bersyukur hari ini. Keputusan apa? Keputusan untuk redeeming the fallen humanity. Dia bisa lari dari kenyataan seperti orang Essens. Dia bisa memberontak kepada tua-tua Yahudi seperti orang Zealot. Dia bisa berkolaborasi secara politik dengan Pontius Pilatus, atau dia bisa berkompromi imannya dengan para pemimpin Yahudi. Tapi dia tidak pilih keempat-empatnya. Yang dia pilih adalah naik ke kayu salib. Karena itu ada pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada pohon di mana Tuhan Yesus tergantung untuk menebus dosa manusia. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, kami mau praktekkan Tuhan ya Aba, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang pernah mati di atas kayu salib supaya kami yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena 2000 tahun yang lalu Engkau mengambil keputusan yang sangat penting di titik yang paling akhir, di mana Engkau masih bisa lari, Engkau masih bisa melawan, Engkau masih bisa berkompromi, tapi Engkau tidak ambil semua keputusan itu. Instead, Engkau menyerahkan dirimu, supaya kami yang sudah jatuh dalam dosa bisa punya masa depan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa sore hari ini untuk segenap jemaat-Mu di tempat ini. Dan sekali lagi jiwa-jiwa yang ada dalam ruangan ini, yang berharga di hadapan-Mu, yang hamba percaya Tuhan kirimkan di sini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan. Hamba berdoa supaya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Untuk jemaat yang belum bisa hadir pada hari ini dalam ibadah ini Tuhan, hamba juga berdoa minta berkat Tuhan turun atas mereka. Biar Tuhan kiranya menyentuh hati mereka, berbicara kepada mereka, menguatkan mereka, menyertai, melindungi mereka. Jemaat terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
serta persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.